dari kelompok 10 akan memaparkan video pembahasan tentang kerja tim. Sebelum kami memulai video pembahasan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Asya dan rekan saya Nadia Indri Apriliani. Apa itu kerja tim dan kelompok kerja? Kerja tim atau teamwork adalah upaya kolaborasi dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien secara berkelompok. Kelompok kerja adalah suatu kelompok yang intinya berinteraksi untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu tiap anggota kelompok menunjukkan kinerja sesuai tanggung jawabnya. Nah, di sini ada perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kalau kelompok kerja itu berbagi informasi, sedangkan tim kerja tujuannya itu kinerja yang kolektif. Selanjutnya, kelompok kerja sinerginya itu netral atau bisa negatif, sedangkan tim kerja itu sinerginya positif. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Perbedaannya kalau kelompok kerja itu individual, sedangkan tim kerja itu akuntabilitasnya individual dan mutual. Terus ada keterampilan, kalau kerja kelompok itu keterampilannya acak dan bervariasi, sedangkan tim kerja keterampilannya itu saling melengkapi. Selanjutnya hasil kerja. Kalau kelompok kerja itu hasil kerjanya individu, sedangkan tim kerja itu hasil kerjanya kolektif. Terus kepemimpinannya, kalau kelompok kerja kepemimpinannya itu kuat dan terfokus, sedangkan tim kerja itu kepemimpinannya bersama. Selanjutnya ada kekuatan dan kualitas kelompok dalam kerja tim menurut Pat William. Yang pertama, saling ketergantungan. Yang kedua, adanya kebersamaan dalam kelompok kerja tim. Nah, yang ketiga itu ada saling percaya. Yang keempat, rincian atau pembagian tugasnya itu jelas. Yang kelima, ada terampil memecahkan masalah. Yang keenam itu ada keterbukaan dalam kelompok dalam kerja tim ini. Nah, yang ketujuh ada memahami perbedaannya. Yang ke-8 adanya pengakuan. Mengapa kerja sama tim sangat penting? Karena bekerja sama memungkinkan rekan kerja untuk saling mengenal lebih baik dan membangun hubungan sosial yang kuat. Manfaatnya apa dari kerja tim ini? Memungkinkan setiap orang untuk dihargai atas kemampuannya. Nah, ini menciptakan suasana kerja yang paling lebih positif dan santai. Selanjutnya ada tipe tim. Nah, yang pertama ada tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah ini tim yang membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada tim kerja yang dikelola sendiri. Nah, tim kerja yang dikelola sendiri ini tim yang menyelesaikan dan menjadwalkan kerja serta memberi tugas kepada anggota, mengambil keputusan operasional dan mengambil tindakan atas masalah. Yang ketiga ada tim fungsional silang. Tim fungsional silang ini suatu sarana efektif yang memungkinkan orang dari daerah yang beragam antara organisasi untuk bersaling tukar informasi, terus bisa mengembangkan gagasan baru, juga bisa memecahkan kesulitan. Yang keempat ada tim virtual. Kalau tim virtual ini menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama anggota yang tersebar secara fisik dalam rangka mencapai tujuan. Nah, yang terakhir ada sistem multi-tim atau multi-team system. Multi-team system ini Menciptakan tim-tim yang efektif. Yang pertama ada konteks. 4 faktor kontekstual yang secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya yang memadai. Setiap kerja tim bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Kelangkaan sumber daya secara langsung dapat menurunkan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai tujuan. Yang kedua, ada kepemimpinan dan struktur.
Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana dan mengkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Yang ketiga, ada iklim kepercayaan. Para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Yang keempat, ada evaluasi dan memberikan imbalan. Mempertimbangkan penilaian kelompok dan modifikasi sistem lain yang memperkuat upaya dan komitmen tim. Dua, komposisi. Kategori komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terikat dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan dari para anggota. Bagian dari kinerja tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Yang kedua, ada kepribadian. Kepribadian secara signifikan mempengaruhi perilaku karyawan secara individual. Secara spesifik, tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman lebih tinggi dari level rata-rata cenderung mengerjakan tugas dengan lebih baik. Dan sedikitnya level keramahan dari anggota tim juga merupakan persoalan. Tim-tim yang bekerja dengan buruk ketika mereka memiliki salah satu atau lebih para anggota yang sangat tidak menyenangkan. Yang ketiga, ada keragaman dari para anggota. Suatu kondisi di mana para anggota dari suatu unit kerja, kelompok, tim, atau departemen berbagai atribut demografi yang umum, misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau lamanya layanan dalam organisasi merupakan subjek dari demografi organisasi. 4. Besaran tim. Tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Pada umumnya, tim yang paling efektif memiliki 5 hingga 9 anggota. Dan yang kelima, ada pilihan anggota. Tidak semua karyawan adalah semua pemain tim. Ketika memilih para pemain tim, para manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Tim-tim yang memiliki kerja yang tinggi cenderung terdiri atas orang-orang yang lebih memilih bekerja sebagai bagian dari suatu kelompok. Tiga, proses kerja. Terdiri dari yang pertama, rencana dan tujuan umum. Tim-tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada tujuan spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, dapat diukur, dan realistis. Tujuan-tujuan yang spesifik memfasilitasi komunikasi yang jelas. Mereka membantu tim mempertahankan fokus mereka kepada persoalan hasil. Yang ketiga, ada keberhasilan tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Kita menyebutkan sebagai keberhasilan tim. 4. Tingkat konflik. Konflik tugas dalam tim mendorong perbaikan dan dapat diambil suatu pilihan keputusan tim yang lebih baik. Dan yang kelima, ada kemalasan sosial. Tim yang sukses adalah yang dapat membuat anggota-anggota secara individual maupun gabungan bertanggung jawab untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Selanjutnya, ada beberapa opsi yang dapat organisasi lakukan untuk meningkatkan efektivitas tim dengan mengubah kontributor individual ke dalam anggota tim, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu merekrut para anggota tim. Yang kedua, menciptakan para anggota tim. Dan yang ketiga adalah menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Studi kasus kerja tim. Contohnya adalah lomba perahu dayung. Kelompok tersebut dapat memenangkan perlombaan perahu dayung karena terdapat kerjasama tim yang baik antar anggotanya. Dari studi kasus di samping dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Kunci sukses perusahaan adalah kekompakan antar anggota. Semua anggota sepakat dan fokus pada tujuan yang akan dicapai. Sekian video pemaparan tentang kerja tim. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.